Aceh Singkil ini sebenarnya butuh orang-orang yang inspiring, yang memiliki tahun 2024 tidak lama lagi. Sudah tercium ini aroma politik. Generasi 40 tahun ke bawah yang akan menentukan nasib Aceh Singkil ke depan. Bang Abdul juga akan tampil ini, teman-teman ya. Kira-kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hari ini luar biasa sekali ya teman-teman Sinanggel Podcast. Kita alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita sudah mengenal, nama beliau adalah Abdul Brutu, yang memang hari ini sudah melanglang buana ini di berbagai kanal media. Ya, amin. Jadi kita akan bincang-bincang sedikit ini tentang bagaimana generasi milenial ya, generasi milenial Aceh Singkil. Ya. Tapi kita ada tagline ini Bang Abdul. Siap. Ya, sebelum kita mulai, Lolo Ate senda kita misenanggal. Kalau saya sebut nanti Lolo Ate, Bang Abdul sambung. Siap. Oke ya? Oke. Lolo Ate Senda kita Sinanggal. Oke, terima kasih. Baik. Jadi teman-teman Sinanggel Podcast ini memang sudah tidak asing lagi sama kita ya, Bang Abdul. Inisiator Rumah Milenial yang kita kenal sejak tahun 2021 ini pergerakannya sangat masif. Siap. Jadi kita tanya dulu ini. Sebenarnya Rumah Milenial ini komunitas seperti apa Bang Abdul? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih untuk owner Sinanggel Podcast, Dinda Wan Harlingga, yang telah mengundang kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang inspiring, sehingga ke depan anak muda Aceh Singkil ini bisa kita banggakan dan menjadi tolak ukur keberhasilan Aceh Singkil ke depan. Terkait Rumah Milenial, tidak terlepas dari hasil ngopi-ngopi kita bersama sahabat saya Stianto. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2019 habis Pileg 2019, kita selalu duduk, kita selalu ngopi-ngopi, dan yang kita bicarakan itu terkait Aceh Singkil. Nah, kita melihat Aceh Singkil ini sebenarnya butuh orang-orang yang inspiring, yang memiliki pola pikir maju, yang bisa merangkul sahabat-sahabat kita muda, kaum muda, sehingga kita bisa berbagi pengetahuan, ilmu, dan berbagi pengalaman. Jadi untuk Rumah Milenial sebenarnya hasil ngopi-ngopi kita di beberapa warung kopi di Rimo, Simpang Kanan sekitarnya. Jadi kita bersama teman saya, sahabat saya Setianto, membentuk ataupun mendirikan Rumah Milenial tidak lepas dari masukan-masukan dari sahabat-sahabat kita. Jadi termasuk Wanhar juga bagian dari Rumah Milenial yang beberapa waktu yang lalu memang booming, dan alhamdulillah hingga hari ini kita tetap konsisten bahwa Rumah Milenial itu tidak dikendalikan oleh siapapun, akan tetapi kita bisa memberikan pencerahan, dan beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kita beberapa kali melakukan diskusi publik, dan alhamdulillah hasil diskusi kita itu selalu menjadi bahan perbincangan baik di media sosial maupun di warung-warung kopi. Artinya kita bukan memposisikan diri sebagai orang terbaik, bukan, akan tetapi kita bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi pengalaman dari Rumah Milenial yang kita dirikan. Mungkin secara singkat itu. Oke, baik Bang Abdul. Ini memang luar biasa terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Rumah Milenial, ya kan? Ya. Memang kita kenal di tahun 2021 itu sangat masif pergerakannya, banyak dilakukan kegiatan-kegiatan diskusi publik yang memang menjadi perbincangan di masyarakat. Tetapi kita ingin tahu ini Pak Abdul. Jadi pasca
dilaksanakannya ataupun dibentuknya komunitas rumah milenial ini, bagaimana ini tanggapan anak muda atau milenial Kabupaten Aceh Singkil? Ya, alhamdulillah saya lihat di beberapa, kebetulan saya pribadi adalah penggiat media sosial Aceh Singkil, alhamdulillah, yang selama ini saya bersosialisasi melalui tulisan-tulisan seorang Abdul Berutu, mungkin untuk Aceh Singkil. Abdul Berutu New ya. Sekarang Abdul Berutu New, akan tetapi karena akun yang lama masih bisa saya pakai, saya selalu mentautkan Abdul Berutu New dengan Abdul Berutu. Artinya kedua akun selalu saya pakai, dan alhamdulillah akun ini selalu menjadi bahan intipan orang. Ya, ada kalanya juga kontroversial ya. Itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Ketika kita melemparkan suatu isu, ada yang pro, ada yang kontra, sehingga seorang Abdul Berutu News bukan siapa-siapa apabila tidak ada pro kontra dari netizen kita. Ya, baik. Ya. Jadi setelah komunitas rumah milenial didirikan, bagaimana nih tanggapan anak-anak muda ini? Sejauh ini cukup positif, artinya teman-teman kita di kaum muda, karena kita harus klasifikasi dulu anak muda milenial itu adalah memiliki usia di bawah 40 ataupun ranknya itu 25 tahun sampai 40. Dan alhamdulillah tanggapan sahabat-sahabat muda Aceh Singkil, saya tidak mengklasifikasikan itu daerah A atau daerah B, akan tetapi kita memposisikan diri itu adalah Aceh Singkil secara umum. Jadi secara umum, karena dari tulisan-tulisan saya di media sosial, kemudian interaksi kita di warung kopi seputaran Aceh Singkil, dan alhamdulillah cukup baik. Artinya bahkan di inbox ataupun di warung-warung kopi, loh, rumah milenial gimana? Ketika ada kata rumah milenial, pasti yang ditautkan itu seorang Abdul Berutu dan Setianto. Saya rasa kedua sosok ini sangat lekat dengan rumah milenial. Saya rasa bahkan di pemerintahan juga menjadi bisa dibilang sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah, kita diundang. Artinya walaupun rumah milenial ini belum secara resmi kita deklarasikan LSM atau lembaga komunitas secara resmi, akan tetapi alhamdulillah rumah milenial itu cukup berpengaruh di Aceh Singkil ketika kita membawa satu isu ataupun satu buah permasalahan kita angkat menjadi konsumsi publik yang kita bungkus dalam diskusi publik. Saya rasa beberapa sahabat-sahabat kita baik di Aceh Singkil ataupun yang di luar, untuk rumah milenial cukup dinantikan apa yang menjadi bahan ataupun topik yang akan diangkat oleh rumah milenial itu selalu ditunggu-tunggu oleh kaum muda Aceh Singkil. Saya rasa itu. Ya, baik, Bang Abdul. Jadi memang dalam pergerakan komunitas rumah milenial ini kita lihat kemarin nih masif nih teman-teman Sinanggel Podcast, ya. Tetapi kita ingin bertanya lagi nih, Bang Abdul. Siap. Ya kan? Nah, walaupun sudah terbentuk rumah milenial, tetapi kita lihat pergerakan di Kabupaten Aceh Singkil ini, anak-anak mudanya ini ya hampir mungkin ya belum terarah semua. Ya. Jadi pandangan seorang Bang Abdul terhadap pergerakan anak milenial Aceh Singkil, ya bagaimana ini? Karena kita melihat masih banyak ini yang belum muncul nih di permukaan ini. Karena sudah didirikannya rumah milenial ini sudah menjadi tanggung jawab besar ini untuk menghimpun anak-anak muda milenial supaya bisa berpartisipasi membangun daerah ataupun ya dengan segala kreativitasnya. Hari ini bagaimana pandangan seorang Abdul terhadap pergerakan milenial Aceh Singkil? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Ketika kita sudah masuk ke rumah milenial ataupun kata-kata milenial, kita pasti ada rasa tanggung jawab. Sejauh apa kehadiran rumah milenial untuk menggenjot anak-anak muda milenial Aceh Singkil untuk melakukan pergerakan.
Nah, sejauh ini kita melihat untuk anak-anak muda Aceh Singkil cukup mengalami peningkatan, ataupun kalau kita lihat grafiknya cukup tinggi dalam hal kreativitas. Kita saksikan bagaimana seorang Wanhar, karena Wanhar juga bagian dari anak muda milenial, keberhasilan di bidang podcast dan Sinanggal 580 itu merupakan suatu keberhasilan anak muda milenial yang saya menganggap itu bagian keberhasilan kita di rumah milenial, walaupun tidak seutuhnya. Nah, kemudian yang lain, untuk sahabat-sahabat kita baik yang sekarang ini, pasti kita harus ini wajib ke depan anak muda milenial tampil sebagai pemicu dalam hal politik. Ini menarik. Ini kenapa saya sangkut pautkan dengan politik? Karena generasi X, generasi Y inilah yang akan menentukan perubahan Aceh Singkil ke depan. Nah, kenapa? Ini tahun 2024 tidak lama lagi. Sudah tercium ini aroma politik. Benar. Jadi saya pribadi, kebetulan di samping saya sebagai penggiat media sosial, kemudian di rumah milenial juga kita sama-sama terjun di politik. Artinya seorang Abdul jangan dilihat di rumah milenial kan, tapi juga bagian dari politik Aceh Singkil. Nah, saya melihat yang berpotensi 2024 baik untuk di legislatif, dalam artian untuk DPRK Kabupaten Aceh Singkil, DPRA untuk provinsi, kemudian kita untuk DPR RI mungkin cukup kecil peluang kita, akan tetapi saya melihat itu peluang kita untuk anak muda di DPRA. Nah, saya melihat peluang Wanhar yang lebih besar. Kenapa? Kita mesti lihat dulu sepak terjang, kemudian apa yang dibicarakan di masyarakat. Yang di masyarakat itu contohnya Wanhar ini terbalik ya, jadi jadi terbalik. Malah ini luar biasa ini teman-teman. Nampaknya saya sudah jadi narasumber di lagi. Ya, silakan Mas. Saya lihat peluang kita anak muda itu untuk ke depan itu cukup tinggi. Karena gini, Aceh Singkil memiliki DPT sekitar 76.000. Kita pastikan generasi milenial itu 60% dari 75.000. Jadi berkisar 50 ribuan atau 50 ribuan lah. Generasi 40 tahun ke bawah yang akan menentukan nasib Aceh Singkil ke depan. Kenapa? Kita di pilkada, saya harapan saya pribadi, harapan saya untuk pilkada nanti yang muncul itu adalah anak-anak muda di bawah 40 tahun. Bahkan kalaupun ada sedikit grade-nya meningkat, ya janganlah di atas 45 tahun ke atas, apabila permainan pilkada Aceh Singkil nanti secara fair kita laksanakan. Saya rasa yang 40 tahun ke bawah atau 40 tahun sampai 17 tahun ke 40 yang kategori umuran milenial, ini sangat berpotensi untuk kita raup. Bagaimana cara? Ya itu ada teknisnya nanti, mungkin itu ada season yang lain kan gitu. Akan tetapi saya melihat seorang Wanhar memiliki potensi apabila dijadikan sosok untuk bermain di 2024. Apakah di DPRK ataupun DPRA itu wallahu alam. Nanti waktu yang akan menjawab, ataupun kita lihat perkembangan situasi 2023 yang tidak lama lagi akan kita hadapi. Mungkin itu untuk pandangan saya bagaimana anak muda Aceh Singkil itu sekarang berkembangnya ketika rumah milenial itu mulai kita dengungkan. Oke, baik. Menarik. Potong lek batuk no. Asik kecau juga. Oke, teman-teman, ini luar biasa, ini menarik ini. Jadi anak-anak muda milenial juga harus ikut andil ini, Bang Abdul ya. Siap. Dalam itu wajib. Perpolitikan. Itu wajib. Ya,
Jadi ini luar biasa ini Bang Abdul ini menjabarkan bagaimana anak-anak muda milenial Aceh Singkil ke depannya di tahun 2024. Siap. Jadi nampaknya aura-auranya Bang Abdul juga akan tampil ini teman-teman ya. Kira-kira begitu ya. Insya Allah kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat perkembangan, kemudian melihat bagaimana ke depan yang jelasnya 2023 akan sangat-sangat kental dengan siapa sosok yang akan maju, siapa yang akan melangkah untuk melanjut ke 2024 baik di legislatif maupun pilkada. Saya rasa itu. Baik, luar biasa Bang Abdul. Ya. Jadi seharusnya anak milenial Aceh Singkil itu juga harus peka ya terhadap permasalahan-permasalahan, terlebih menghadapi momen di 2024. Ya. Jadi saya sampaikan untuk anak muda Aceh Singkil, khususnya milenial, jangan ragu terjun ke politik. Jangan ragu terjun ke politik karena kita tidak akan bisa merubah Aceh Singkil apabila kita hanya sebagai voternya atau pemilih, akan tetapi kita harus sebagai yang akan dipilih, pemain. Artinya pemain itu, ayo kita terjun ke politik, silakan. Mana yang akan kita pilih itu tergantung bagaimana peluang kita ke depan. Akan tetapi ya kembali ke diri kita masing-masing. Baik, intinya ini kita tangkap ini teman-teman, quotes-nya anak-anak muda Aceh Singkil jangan ragu atau jangan takut terjun ke politik. Betul. Ya, seperti itu ya. Iya. Baik. Kemudian Bang Abdul, seharusnya anak-anak muda milenial Aceh Singkil itu ikut andil ya, membangun daerah. Betul. Nah, hari ini bagaimana kira-kira anak-anak muda Aceh Singkil ini, apakah ikut andil membangun daerah atau seperti apa menurut pandangan Bang Abdul? Ya, baik. Untuk anak muda Aceh Singkil secara umum telah ikut. Kenapa? Secara umum anak muda itu sesuai dengan tupoksinya kita masing-masing. Misalnya yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya ada kawan-kawan kita yang sekarang mohon maaf yang sebagai honorer, yang terjun di bidang politik, yang di pertanian, ada juga yang di bisnis dan ekonomi. Saya rasa itu bagian dari keterlibatan anak muda milenial Aceh Singkil di bidang pembangunan daerah. Walaupun ada tanda petiknya, anak muda itu sangat rentan dengan kritikan. Mohon maaf, saya salah satu. Ketika satu hal itu saya anggap tidak, ini jangan kita kaitkan dengan politik. Ketika ada hal yang tertentu kita anggap itu tidak benar, ya kita kritik. Artinya kita jangan hanya manut-manut, jangan manggut-manggut. Ketika satu hal itu salah kita anggap itu benar. Jangan. Kita tetap sebagai anak muda milenial selalu tampil dalam hal ya membangun. Oke. Kita apresiasi ketika baik itu di pemerintahan ataupun non pemerintahan, yang baik kita katakan yang baik. Ya kalau yang memang nggak benar ya tetap kita katakan nggak benar. Mungkin itu dari sisi anak muda kita ketika sekarang kita melihat pergerakan anak muda milenial Aceh Singkil. Ya. Baik, Bang Abdul. Siap. Ini sudah hampir setengah jam kita berbincang-bincang. Kita ingin tahu ini tanggapan Bang Abdul, bagaimana harapan seorang Abdul Bruto untuk kemajuan Aceh Singkil ke depan. Ya, terima kasih. Mungkin ini sangat menarik untuk saya. Kebetulan kita yang intens terhadap perkembangan, kalau saya sedetail mungkin saya ikuti perkembangan Aceh Singkil baik di masa pemerintahan yang lalu maupun sekarang, dan alhamdulillah yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang bagus ataupun yang baik tetap kita nilai baik gitu. Artinya untuk penilaian saya pribadi untuk perkembangan Aceh Singkil, dan alhamdulillah dari sisi perkembangan tetap kita apresiasi bagaimana kita melihat, apalagi kita sekarang di masa PJ Bupati kebetulan Pak Martunis, alhamdulillah beliau dipercaya oleh pemerintah pusat untuk memimpin Aceh Singkil
dari 21 Juli kemarin sampai waktu yang belum bisa kita tentukan karena beliau adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Nah, kita berharap sebenarnya sesuai dengan ini lagi sebenarnya yang jadi nilai plus Pak Martunis dari sisi usia. Dari sisi usia beliau mungkin cukup muda belia mungkin dibandingkan dengan ASN ataupun pejabat-pejabat provinsi yang menjadi PJ Bupati. Nah, dengan kelihan beliau, dengan usia muda beliau, pengalaman beliau, ya kita berharap sebenarnya yang sudah bagus di pemerintahan Pak Dul kemarin dilanjutkan, kemudian yang belum ada sekarang inilah PR terberat Pak PJ kita. Nah, ya di samping itu juga ya pasti apapun ceritanya, kelebihan seseorang itu pasti ada sisi kelemahannya. Jadi saya rasa tidak elok juga kita sampaikan kelemahan, akan tetapi ya tetap kita apresiasi ketika itu memang baik. Ya, ayo anak muda Aceh Singkil, apalagi kemarin saya juga terharu ataupun bisa juga terkejut keberhasilan seorang Nungka menjadi Inong Aceh Singkil ya. Inong Aceh ya. Kebetulan kemarin jadi bintang tamu juga di sini. Ya. Dan itu suatu yang patut kita banggakan, kita apresiasi. Dan kenapa? Saya tahu perjalanan Puka Nungka Aceh Singkil itu tidak terlepas dari bagaimana sistem perekrutan, bagaimana modelnya, kemudian bagaimana tim-tim yang melakukan penjaringan itu merupakan suatu langkah yang sangat kita apresiasi, dan itu merupakan bagian kerja positif pemerintahan kita. Itu artinya saya sampaikan yang positif tetap positif, yang jelek tetap kita penilaian kita jelek itu. Artinya sudah mulai muncul bibit-bibit anak muda milenial Aceh Singkil, ya kan? Iya. Makanya ketika kita melaksanakan satu event apapun, ketika itu terbuka, transparan, maka hadir di sana orang-orang yang terbaik. Betul. Ya kan? Tetapi ya mungkin selama ini prosesnya prosesnya tertutup sehingga tidak banyak orang tahu atau hanya sekedar comot-comot. Seperti ya Bang Abdul ya. Oke, baik, terima kasih Bang Abdul. Sangat luar biasa ini penjelasannya, dan harapan kita ke depan Bang Abdul salah satu inisiator Rumah Milenial ini mampu merekrut teman-teman yang lain sehingga bisa bersama-sama membangun daerah ini melalui pergerakan-pergerakan anak milenial. Ya kan? Sebelum kita akhiri nih Bang Abdul, closing statement dari Bang Abdul, kita harapkan ini bisa berbentuk motivasi atau yang lain-lain, terserah. Oke, silakan Bang Abdul. Baik, hari ini saya diberikan oleh Wanhar dalam podcast Sinanggal, dalam statement terakhir ini adalah quote ataupun penyampaian akhir. Oke, silakan Bang Abdul. Ya, untuk anak muda Aceh Singkil, untuk anak-anak muda milenial Aceh Singkil, jangan takut. Kita anak muda ini adalah agen perubahan, agen of change, change of agent gitu. Artinya apa? Ketika Aceh Singkil ini melakukan ataupun menjajaki perkembangan yang sekarang, anak-anak muda sekarang lah yang akan menjadi agennya ataupun orang-orang yang akan melakukan perubahan Aceh Singkil ke depan. Itu statement closing. Baik, terima kasih Bang Abdul. Ya. Teman-teman Sinanggal Podcast, hari ini sangat luar biasa, kita tercerahkan dengan berbagai penjelasan-penjelasan dari inisiator Rumah Milenial, sehingga banyak harapan-harapan ke depan untuk pergerakan anak-anak muda, Bang Abdul ya. Siap. Oke, terima kasih Bang Abdul atas waktunya dari berbagai kesibukan-kesibukan di luar sana. Ya sempat juga menghadiri di Sinanggal Podcast ini. Saya juga terima kasih untuk Sinanggal telah diundang pada Sinanggal Podcast pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih untuk Wanhar dan tim memberikan kesempatan kepada seorang Abdul Brutu untuk bisa berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi. Terima kasih. Oke, baik Bang Abdul. Terima kasih teman-teman Sinanggal Podcast. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.